Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis di masjid ini, yang mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan peristiwa perang Uhud, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah melewati bagaimana terjadinya peristiwa peperangan pada perang Uhud, kemudian bagaimana kesudahannya, bagaimana akhir dari perang tersebut, di mana ketika itu, ketika kaum muslimin dan Rasulullah SAW sudah terpojok di atas gunung Uhud atau di atas bukit Uhud, yang kemudian pasukan kaum musyrikin itu berada di bawah mereka. Ketika mereka berupaya untuk menyerang dengan serangan kecil, satu persatu mereka maju berusaha untuk menyerang pasukan kaum muslimin yang tersisa ketika itu. Maka mereka terus mengalami kegagalan. Bahkan semakin banyak di antara mereka yang akhirnya tewas. Kemudian akhirnya Abu Sufyan pun memutuskan untuk menyudahi peperangan. Setelah terjadi percakapan yang sangat-sangat mengesankan antara Abu Sufyan dengan Umar kemarin, kemudian akhirnya Abu Sufyan pun memutuskan, karena ketika itu dia yang menjadi pemimpin pasukan kaum musyrikin, maka Abu Sufyan kemudian memutuskan untuk kembali ke Mekah, kembali ke Mekah untuk menyudahi pertempuran tersebut, dan sebelumnya mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin bahwasanya mereka akan kembali lagi tahun depan. Mereka menantang kaum muslimin untuk kembali berperang tahun depan di medan yang sama, di tempat yang sama, di medan Uhud. Maka kemudian di sini disebutkan bab berikutnya oleh penulis, ruju'ul musyrikin wa qiyamul muslimina bi tafaqqudil jarha wa dafnish syuhada. Kembalinya pasukan kaum musyrikin ke Mekah, dan kemudian kaum muslimin mulai melakukan upaya pencarian orang-orang yang terluka. Pencarian orang-orang yang terluka, kaum muslimin yang terluka di perang tersebut, dan juga mengubur para syuhada, mengubur para sahabat yang mati syahid. Kita sebutkan kemarin berapa jumlahnya para sahabat yang gugur di medan Uhud. Pinten, Pak? 70 sahabat. Di sana di antaranya ada Hamzah bin Abdul Muttalib, paman ya Rasulullah. Ada Mus'ab bin Umair. Kemudian juga ada yang lain, nanti insyaallah akan kita sebutkan beberapa di antaranya, karena ini termasuk, bisa dikatakan termasuk pahlawannya di perang Uhud, pahlawan dari kaum muslimin di perang Uhud. Disebutkan di sini, "Tsumma raja'a Abu Sufyan ila jaishihi wa akhadha al-jaish fil irtihal wa qad raqiba al-ibil wa ja'ala al-khayl bil jan." Kemudian Abu Sufyan kembali ke pasukannya, kemudian memerintahkan pasukan untuk pergi dari medan Uhud, kembali ke Mekah.
Kemudian akhirnya Abu Sufyan menaiki untanya dan menjadikan kudanya itu ada di sampingnya. Jadi dengan sambil menuntun kuda perangnya. Jadi dia naik unta kemudian menuntun kuda perangnya di sampingnya. Ini pertanda bahwasanya Abu Sufyan sudah hendak kembali ke Mekah, ya. Sudah akan menyudahi penyerangannya kepada kaum muslimin. Ya, karena dia sudah menuntun kudanya, kuda perangnya. Maka wakana hadza dalilu qasdihim li Makkah. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka akan kembali ke Mekah. Wa kana min fadlillahi 'alal muslimin. Ya. Dan ini di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin. Ya. Ini di antara pertolongan yang Allah berikan. Ya, jadi di balik situasi yang sangat-sangat berat yang dialami oleh kaum muslimin ketika itu, maka di ujung perang Uhud Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya, di mana ketika itu kaum musyrikin mereka lebih memilih untuk kembali ke Mekah. Idz lam yakun bainal musyrikin wa bainal Madinah man yamna'uhum 'anid dukhuli fiha. Karena ketika itu keadaannya tidak ada yang menghalangi pasukan kaum musyrikin untuk menyerang kota Madinah. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang menghalangi mereka ketika itu. Kalau seandainya mereka kemudian langsung menuju kota Madinah, maka tidak ada yang bisa menghadang mereka. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka dari pasukan kaum muslimin ketika itu. Karena hampir seluruhnya dari para lelaki dari kalangan kaum muslimin ikut dalam perang Uhud. Yang tinggal di kota Madinah hanya sedikit saja. Kalau seandainya kemudian kaum musyrikin ketika itu mereka memutuskan untuk langsung menyerang kota Madinah, maka sangat-sangat tepat, ya. Itu merupakan keputusan yang sangat tepat ketika itu. Ya. Tapi mereka dipalingkan dari semua itu. Ya. Mereka dipalingkan dari semua itu. Mereka melepaskan kesempatan emas ini. Mereka melewatkan kesempatan emas ini. Padahal ketika itu posisinya pasukan kaum muslimin ada di sebelah utara, ya, di atas bukit Uhud. Kaum musyrikin berada di selatan, di bawahnya. Sedangkan kota Madinah itu berada di arah selatan. Ya. Jadi ketika pasukan kaum musyrikin langsung berbalik kemudian menuju kota Madinah, nggak bisa dikejar oleh pasukan kaum muslimin. Ya. Dan ketika mereka kembali ke Mekah sekalipun, ya, itu sebenarnya mereka melewati dekat kota Madinah. Tapi masya Allah, jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Maka walakin sarrafahumullahu alladzi yahulu bainal mar'i wal qalbi. Akan tetapi Allah telah memalingkan mereka. Allah yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Allah lah yang telah memalingkan hati mereka, sehingga mereka tidak terbersit dalam diri mereka, di dalam benak mereka untuk menyerang kota Madinah. Ya. Maka jelas ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang mereka sesali nanti. Ya, nanti akan datang pada kisah setelah ini, ya. Itu ghazwatu Hamra'il Asad. Ya. Perang Hamra'ul Asad nanti akan kita lewati. Ya. Ini juga kisah yang luar biasa, menunjukkan akan ketinggian keimanan para sahabat. Ya. Yang mana mereka dalam posisi masih banyak yang terluka, luka parah bahkan. Ya, keadaan-keadaan yang benar-benar berat. Setelah melakukan perang Uhud, langsung ada seruan untuk kembali berperang, untuk berjaga-jaga jangan sampai kemudian pasukan kaum musyrikin berputar arah lagi kemudian menuju kota Madinah. Dan para sahabat ketika itu sami'na wa ta'na. Nanti akan kita lewati, ya, insyaallah taala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fa nazala al-muslimun ila sahatil qital yatafaqqaduna al-jarha wal qatla. Kemudian kaum muslimin pun setelah melihat pasukan kaum musyrikin sudah menjauh kembali ke Mekah,
Ya, maka mereka pun kaum muslimin pun turun dari bukit Uhud, dari gunung Uhud, turun ke medan peperangan. Yang ketika itu sudah tinggal menyisakan orang-orang yang terluka dan jasad-jasad yang gugur di medan peperangan. Maka kaum muslimin pun mulai mencari ya orang-orang yang terluka, ya, pasukan kaum muslimin yang terluka dan juga pasukan kaum muslimin yang gugur sebagai syuhada. Waqad naqala ba'dhum ba'd syuhada ila al-Madinah. Sebagian ketika itu ada yang berupaya membawa jasad sahabat-sahabat yang gugur dibawa ke Madinah. Ya, hendak dibawa ke Madinah, hendak dikuburkan di Madinah. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi raddihim ila madaji'ihim. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengembalikan jasad-jasad para syuhada tadi ke tempat mereka gugur. Karena di sanalah mereka akan dimakamkan, dikuburkan di tempat mereka gugur. Ya. Makanya sekarang kalau kita ke Uhud, di sana ada apa? Ada pagar yang cukup luas, suatu lahan yang cukup luas, di situ dipagar, ya, dibatasi pagar. Di sanalah makam para syuhada Uhud. Ya, di sanalah makam para syuhada Uhud. Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kemudian wa dafnihim fi thiyabihim bighairi ghuslin wala salatin. Dan Rasulullah memerintahkan untuk memakamkan para syuhada dengan pakaian mereka, dengan apa yang mereka pakai, ya, tanpa diberi kain kafan yang lainnya. Bighairi ghuslin wala salatin, dan tanpa dimandikan dan tanpa disolati. Karena ini memang merupakan keistimewaan orang-orang yang mati syahid di medan peperangan. Ya, mereka tidak dimandikan, mereka tidak disolatkan. Ya. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, mereka pun bahkan tidak akan ditanya di alam kubur oleh dua malaikat penjaga kubur. Subhanallah. Karena ujian yang mereka hadapi di medan peperangan dengan kilatan-kilatan pedang yang ada di hadapan mereka, ya, dengan lesakan-lesakan panah yang ada di hadapan mereka, yang itu maut kapanpun bisa menimpa mereka, bisa mendatangi mereka. Tapi mereka tetap bersabar, mereka tetap kuat, tetap tabah, tetap tegar untuk berperang di jalan Allah. Itu sudah cukup menjadi ujian bagi mereka di dunia, yang membuktikan akan keimanan mereka. Subhanallah. Ya. Sehingga justru ini merupakan keistimewaan bagi para syuhada. Bahkan di sini disebutkan waqad dafana al-itsnain was-tsalatsa fi qabrin wahid. Bahkan Rasulullah SAW terkadang menguburkan 2 orang, bahkan 3 orang di satu kubur, di satu kuburan, di satu makam. Terlebih lagi yang memiliki hubungan kedekatan, kekerabatan atau hubungan persahabatan, itu dijadikan satu oleh Rasulullah SAW. Wa rubbama jama'a bainar rajulain fi thawbin wahid. Bahkan terkadang Rasulullah SAW mengumpulkan 2 orang pada satu kain kafan, pada satu kain. Ya. Ketika memang dibutuhkan untuk digabungkan dengan kain. Wa ja'ala bainahuma al-idkhir. Kemudian diberi batas dengan tanaman-tanaman idkhir. Tanaman-tanaman idkhir ini tanaman semacam rerumputan yang memiliki bau yang wangi, ya. Idkhir. Yang banyak tumbuh di sana. Maka 2 orang tadi yang dijadikan dalam satu kain kafan tadi, di tengah-tengahnya dibatasi dengan tanaman idkhir. Wa qaddama fil lahdi man kana aktsara hifdhan lil Qur'an. Dan Rasulullah SAW lebih mengedepankan, ya, ketika menguburkan, memasukkan ke liang lahat, beliau lebih mengedepankan, mendahulukan orang-orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya. Ya.
Jadi Rasulullah terkadang bertanya, siapa yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, kemudian didahulukan. Masya Allah. Ini menunjukkan keutamaan para penghafal Al-Qur'an. Lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan mereka dengan lebih istimewa. Ya. Yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya lebih didahulukan, dimasukkan dalam liang lahat. Wa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah. Saya yang akan menjadi saksi bagi mereka nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah Rasulullah dan para sahabat selesai memakamkan para syuhada Uhud, kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kepada mereka dalam sebuah hadis yang cukup panjang, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ini saya ambilkan faedahnya dari buku tulisan Ustadz Firanda yang kemarin kita sebutkan. Rasulullah mengatakan, istau hatta uthniya ala rabbi azza wa jalla. Berbarislah kalian hingga aku bisa memuji Rabbku. Kemudian beliau berdoa di hadapan para sahabat. Beliau berdoa dengan doa yang cukup panjang. Berikut doa yang beliau ucapkan ketika itu. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, segala puji hanya bagimu. Allahumma la qabida lima basatta wa la basita lima qabatta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menggenggam apa yang telah Engkau bentangkan, dan tidak ada pula yang bisa membentangkan apa yang telah Engkau genggam. Wa la hadiya lima adlalta wa la mudilla liman hadaita. Tidak ada pula yang bisa memberi petunjuk terhadap siapa yang telah Engkau sesatkan, dan tidak ada pula yang bisa menyesatkan siapa yang telah Engkau beri petunjuk. Wala mu'tiya lima mana'ta wala mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa memberi apa yang telah Engkau tahan, dan tidak ada pula yang bisa menahan apa yang telah Engkau beri. Wala muqarriba lima ba'adta wala muba'ida lima qarrabta. Dan tidak ada pula yang bisa mendekatkan apa yang telah Engkau jauhkan, dan tidak ada pula yang bisa menjauhkan apa yang telah Engkau datangkan, apa yang telah Engkau dekatkan. Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang luar biasa. Ketika itu jelas beliau dalam keadaan yang sangat-sangat terpukul, sangat-sangat sedih melihat situasi yang ada. Melihat banyak para sahabat yang gugur. Melihat bagaimana sebagian kaum muslimin tidak mentaati perintah beliau, tapi kemudian beliau langsung ingat kepada Allah, dan beliau mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana panutan kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, bentangkanlah bagi kami barokahmu, rahmatmu, karuniamu, dan rizkimu. Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim alladzi la yahulu wa la yazul. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak akan bisa hilang, kenikmatan yang kekal, yang tidak akan bisa berubah dan juga tidak akan hilang. Kenikmatan di akhirat nanti, kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yaumal 'ailah wal amna yaumal khauf. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan pada saat kefakiran dan juga keamanan pada saat ketakutan. Allahumma inni a'idun bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'ta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa saja yang telah Engkau berikan kepada kami,
dan dari kejelekan apa saja yang telah Engkau tahan dari kami. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, tumbuhkanlah kecintaan kepada keimanan dalam jiwa kami, dan hiasilah ia pada kalbu kami. Hiasilah keimanan di dalam hati-hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan, dan tanamkanlah kebencian di dalam hati kami kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai seorang muslim, hidupkanlah kami sebagai seorang muslim, dan sertakan kami bersama dengan orang-orang saleh, tanpa terhina dan tidak pula terfitnah. Allahumma qatilil kafarah alladzina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang mendustakan para rasulmu dan merintangi jalanmu, yang menghalang-halangi jalanmu. Waj'al alaihim rijzaka wa adzabak, timpakanlah kepada mereka siksamu dan azabmu. Allahumma qatilil kafarata alladzina utul kitab ilahal haqq. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang telah diberi kitab, yaitu orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya Allah, Tuhan kebenaran, Tuhan yang datang dengan kebenaran. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini doa yang cukup panjang yang dibacakan oleh Rasulullah SAW selepas beliau selesai memakamkan para syuhada Uhud. Dengan doa ini, subhanallah, kita bisa lihat bagaimana tingginya tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa ketundukan yang luar biasa dalam diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tetap ingat kepada Allah di situasi yang seperti itu. Maka ini doa ini tentunya merupakan hiburan tersendiri bagi kaum muslimin, bagi para sahabat yang ketika itu ada di samping beliau, ada yang di dekat beliau. Para sahabat yang ketika itu masih bisa hidup setelah perang Uhud, yang tidak ikut gugur di perang Uhud, setelah apa yang mereka lihat dari musibah yang luar biasa pada perang Uhud. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian di sini disebutkan salah seorang pahlawan dalam perang Uhud bernama Hanzalah ibnu Abi Amir. Hanzalah ibnu Abi Amir. Ini salah seorang sahabat yang perlu kita sebutkan kisahnya, dan beliau termasuk yang gugur dalam perang Uhud. Disebutkan di sini, wa wajadu na'sya Hanzalah ibni Abi Amir fi nahiyati fawqal ard. Kemudian kaum muslimin menemukan jenazahnya Hanzalah bin Abi Amir di salah satu bagian di medan Uhud. Dan yang luar biasa, ya, yang di luar normal, apa yang didapati oleh kaum muslimin di jenazahnya Hanzalah ketika itu, yaqturu minhul ma. Jenazahnya tadi meneteskan air. Jenazahnya Hanzalah itu meneteskan air dan membasahi tanah yang ada di bawahnya. Subhanallah. Kenapa bisa seperti ini jamaah? Kenapa bisa kondisi jenazahnya Hanzalah bin Abi Amir bisa seperti ini? Dan perlu kita ketahui bahwasanya Hanzalah bin Abi Amir, bapaknya Abu Amir, ini salah satu orang yang ikut dalam barisannya kaum musyrikin pada perang Uhud.
di Hanzalah melawan bapaknya sendiri. Bahkan Abu Amir ini, bapaknya ini, sempat membuat lubang untuk menjebak Rasulullah SAW pada perang Uhud. Tapi anaknya termasuk syuhada Uhud. Subhanallah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kalau sudah menetapkan hidayah bagi seorang, ya, anaknya ada di barisan kaum muslimin, bapaknya ada di barisan kaum musyrikin. Anaknya menggapai syahid, bapaknya mendapatkan kehinaan dan kebinasaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa Hanzalah bisa seperti ini jenazahnya? Maka disebutkan kisahnya. Kisah yang lebih panjang saya bacakan dari penjelasan yang disebutkan oleh Ustaz Firanda hafizallahu taala. Yang beliau sebutkan di sini, beberapa ada sekitar 10 sahabat yang termasuk para pahlawan perang Uhud. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah Hanzalah bin Abi Amir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hanzalah bin Abu Amir ketika dia berangkat untuk ikut pasukan kaum muslimin ke perang Uhud, beliau ketika itu baru saja melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita. Beliau baru saja menikah, baru bulan madu. Masya Allah, sedang bulan madu bersama istrinya. Kemudian di malam ketika dia sedang berbulan madu bersama istrinya, melakukan malam pertama dengan istrinya, datanglah perintah untuk keluar ke medan Uhud, bersiap-siap untuk keluar ke medan Uhud bersama kaum muslimin yang lainnya. Maka tentunya Hanzalah pun langsung sami'na wa ata'na. Beliau tidak menunda-nunda lagi, langsung beliau tinggalkan istrinya yang baru saja dia nikahi, dalam keadaan beliau masih junub. Dalam keadaan beliau masih junub, belum sempat mandi, beliau langsung keluar, mengambil senjatanya, mengambil perlengkapannya, langsung keluar bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Subhanallah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat di sini, dalam riwayatnya Imam Al-Hakim, bagaimana kisahnya Hanzalah bin Abi Amir ini, beliau bahkan sempat hampir bisa membunuh Abu Sufyan. Ya. Hampir bisa membunuh Abu Sufyan. Tapi Allah berkehendak lain. Karena Allah memang mentakdirkan Abu Sufyan nanti masuk Islam. Disebutkan di sini hadisnya, waqad kana Hanzalah ibnu Abi Amir iltaqa huwa wa Abu Sufyan ibni Harb. Ketika perang Uhud, Hanzalah bertemu dengan Abu Sufyan, berhadapan dengan Abu Sufyan, berhadapan dengan pemimpinnya pasukan kaum musyrikin ketika itu. Falamma ista'lahu Hanzalah, ketika Hanzalah sudah mengangkat pedangnya hendak menebas Abu Sufyan, ra'ahu Shaddad ibnul Aswad. Dilihat oleh Shaddad ibnul Aswad yang termasuk kaum musyrikin ketika itu, ya, dalam pasukan kaum musyrikin. Maka Shaddad ibnul Aswad akhirnya lebih dahulu membunuh Hanzalah. Maka fa'alahu Shaddad bisayf hatta qatalahu. Akhirnya Shaddad pun lebih dahulu menebaskan pedang ke Hanzalah hingga membunuhnya. Wa qad kada yaqtulu Abu Sufyan. Yang mana ketika itu Hanzalah hampir saja membunuh Abu Sufyan. Tapi memang ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah Allah takdirkan. Tapi ini juga merupakan kemuliaan bagi Hanzalah. Beliau gugur syahid dalam perang Uhud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, inna sahibakum Hanzalah tughassiluhul malaikah. Sesungguhnya sahabat kalian ini Hanzalah saat ini sedang dimandikan oleh para malaikat. Allahu Akbar. Makanya tadi jenazahnya itu mengeluarkan air, jamaah. Fasalu sahibatahu,
Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk bertanya kepada istrinya, kenapa bisa seperti ini Hanzalah? Kenapa jenazahnya bisa seperti ini? Rasulullah ketika itu tahunya hanya ketika jenazah Hanzalah mengeluarkan air, para malaikat sedang memandikannya, dimandikan oleh para malaikat. Kenapa bisa seperti ini? Faqalat kharaja wa huwa junubun lamma sami'al ha'iyah. Kemudian istrinya pun menjawab, dia keluar menyambut seruan sedangkan dia masih junub, masih dalam keadaan junub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW mengatakan, fadzaka qad ghassalatul malaikah, maka itulah mengapa malaikat memandikannya. Subhanallah. Makanya Hanzalah bin Abu Amir diberi julukan ghasilul malaikah, orang yang dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah jamaah. Lihat ya, bagaimana seorang sahabat yang langsung menyambut seruan dari Allah dan Rasulnya tanpa menunda-nunda ya. Langsung berangkat, langsung menyambut seruan Allah dan Rasulnya untuk berperang, untuk berjihad, hingga kemudian mati syahid dan mendapatkan kemuliaan seperti ini. Itulah Hanzalah ibnu Abi Amir radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula beberapa pahlawan yang lainnya dalam perang Uhud, dan tentunya yang pertama yang disebutkan di sini adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Saya bacakan sedikit keterangan di sini. Ini karena ini faedah tambahan yang bisa kita dapatkan supaya kita bisa mengetahui lebih jauh bagaimana kemuliaan dan keutamaan para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah yang menyebabkan kita tidak akan bisa menyamai mereka dalam hal amalan, dalam hal keimanan. Ya, mereka jauh di atas kita. Kita tidak akan bisa menyaingi mereka. Yang kita cukup diperintahkan untuk mencintai mereka, berupaya untuk mencontoh mereka, mengikuti petunjuk yang mereka sampaikan, yang mereka dapatkan langsung dari Rasulullah SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, sahabat pertama yang menarik perhatian kita adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini disebutkan oleh Ustaz Firanda hafizahullah. Beliau dijuluki sebagai Sayyidus Syuhada. Masya Allah. Jadi julukan beliau selain Asadullah wa Asadur Rasulih, singanya Allah dan singanya Rasulnya, beliau juga dijuluki dengan Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para syuhada. Ya, pemimpinnya para syuhada. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam pada tahun ke-6 setelah kenabian, yang sudah kita lewati kisahnya tentunya. Semenjak di Mekah semenjak Rasulullah masih di Mekah, Hamzah sudah masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu berdekatan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika masuk Islam dua sahabat ini, akhirnya Islam pun menjadi kuat di kota Mekah, mendapatkan kekuatan yang besar di kota Mekah akhirnya dengan Islamnya Hamzah dan Umar. Jadi sekitar 10 tahun sebelum terjadinya perang Uhud, beliau menempuh jalan yang panjang dalam berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik pada fase Mekah maupun fase Madinah. Kita tahu bagaimana perjuangan Hamzah dalam membela Rasulullah di Mekah. Hamzah pun berandil besar dalam kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Ya, makanya kemarin kita sebutkan bagaimana kemudian Hindun bintu Utbah benar-benar menaruh dendam yang sangat besar kepada Hamzah. Bahkan ketika Hamzah sudah tewas, ya, jasadnya kemudian dibelah perutnya, kemudian diambil potongan hatinya, kemudian dimakan oleh Hindun, walaupun akhirnya dia tidak bisa memakannya. Ya. Walaupun nanti Hindun tentunya masuk Islam bersama suaminya Abu Sufyan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan diriwayatkan Hamzah berperang dengan menggunakan 2 pedang. Masya Allah, 2 pedang Pak, tangan kanan kiri ini pegang pedang semua. Ini menunjukkan bahwasanya Hamzah ini benar-benar seorang petarung yang lihai. Ya, seorang
seorang pasukan yang benar-benar pintar dalam berperang. Jadi beliau bisa menggunakan 2 pedang. Ini kan keterampilan yang tidak bisa sembarang orang melakukannya. Ya. Karena biasanya orang itu pedang satu dipakai dengan 2 tangan. Ya, karena supaya apa? Kencang tebasannya, supaya kuat tebasannya. Ini tangan kanan kiri Pak dengan pedang semua Hamzah. Subhanallah. Umair bin Ishaq mengatakan kana Hamzatu yuqatilu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sayfaini wa yaqul ana asadullah. Dahulu Hamzah berperang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan 2 pedang sembari dia berteriak ana asadullah, sayalah singanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau telah melalui perjalanan yang panjang dalam berjihad hingga Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan mati syahid pada perang Uhud. Padahal dahulu Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam hanyalah seorang lelaki yang menyukai berburu dan menikmati kehidupan. Sangat berbeda kehidupannya sebelum masuk Islam dengan setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Hamzah menghabiskan waktunya untuk berburu. Beliau senang berburu hewan. Ya, dan suka berfoya-foya menikmati kehidupan. Tapi setelah masuk Islam berubah 180 derajat. Beliau menjadi seorang pejuang Islam yang terdepan. Dahulu dia sujud untuk berhala serta hidup dengan kehidupan yang tidak ada nilainya. Akan tetapi setelah beliau masuk Islam, beliau berubah dari seorang pemimpin kabilahnya yang kecil hingga menjadi pemimpin para syuhada sepanjang masa. Allahu Akbar. Maka beliau mati syahid pada perang Uhud radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian satu lagi yang saya sebutkan di sini, sebenarnya banyak ya, tapi kita sebutkan 3 saja tadi. Ada Hanzalah, kemudian Hamzah, sekarang yang ketiga Mus'ab bin Umair. Kita masih ingat kisah beliau kemarin? Apa Pak? Apa Mas kisah beliau kemarin? Beliau yang berupaya untuk tetap mengibarkan panji Islam, bendera pasukan kaum muslimin, walaupun beliau harus mengorbankan nyawa beliau sendiri. Kita ingat beliau terpotong tangan kanannya. Kemudian beliau bawa bendera tadi dengan tangan kirinya, terpotong lagi tangan kirinya. Beliau berupaya untuk memeluk bendera tadi dengan tubuhnya, akhirnya kemudian dibunuh hingga akhirnya tewas. Mus'ab bin Umair. Disebutkan di sini perjalanan hidup Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu hingga menjadi syahid sangatlah panjang. Beliau termasuk orang-orang yang bersegera masuk Islam. Ya, jadi Mus'ab ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Bahkan kita kalau masih ingat, Mus'ab ini yang menjadi delegasi perwakilan Rasulullah untuk berdakwah ke kota Madinah. Ya, sebelum Rasulullah hijrah dan para sahabat hijrah ke Madinah, Mus'ab ini yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdakwah di kota Madinah, mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Untuk persiapan nantinya kaum muslimin dan Rasulullah hijrah ke Madinah. Mus'ab bin Umair, seorang pemuda. Beliau banyak berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di Mekah, Habasyah. Ya, Mus'ab juga ikut ke Habasyah. Pernah hijrah ke Habasyah pula. Masya Allah. Madinah, perang Badar dan perang Uhud terakhir. Beliau telah merasakan berbagai macam ujian di banyak tempat. Beliau telah merasakan letih serta berkorban dengan pengorbanan yang banyak. Di akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa mati syahid di jalan Allah. Maka kematian ini seakan-akan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum beliau mati syahid, tangan kanan dan tangan kirinya telah terpotong. Meskipun demikian, panji yang dipegangnya tidak terjatuh. Semua ini terjadi karena beliau sangat merindukan menjadi syuhada. Beliau telah mencari kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jujur. Maka sungguhnya orang yang jujur ingin mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sa'alallaha asy-syahada bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata 'ala firashihi." Barang siapa yang mengharapkan mati syahid dengan jujur, maka Allah akan mengangkatnya sampai ke derajat para syuhada meskipun dia meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Akhirnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu mendapatkan kemuliaan mati syahid setelah perjuangan yang panjang. Ketika Rasulullah SAW berada di hadapan jenazahnya,
Rasulullah SAW mendoakannya serta membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur sebagai syahid, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka tidak pernah mengubah janji mereka. Ada yang masih menunggu-nunggu untuk bisa mati syahid, terus berharap untuk bisa mati syahid. Ya, dan di antara yang mendapatkan kemuliaan mati syahid adalah Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Asyhadu anna haula'i syuhada 'indallahi yaumal qiyamah." Aku bersaksi bahwasannya mereka adalah para syuhada di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Fa'tuhum wa zuruhum, maka kunjungilah mereka dan ziarahilah mereka. Ya. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat ini. Walladzi nafsi biyadihi la yusallimu alaihim ahadun ila yaumil qiyamah illa ruddu alaihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang di antara kalian mengucapkan salam kepada mereka, kepada para syuhada Uhud tadi, melainkan mereka akan menjawabnya hingga hari kiamat. Ya, tapi riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi Mus'ab bin Umair, dan disebutkan di sini yang terakhir, ya, kalimat yang terakhir yang disebutkan dalam pasal ini, wa kufina Hamzah fi burdin in ghutiya ra'suhu badat rijlahu wa in ghutiya rijlahu bada ra'suhu. Hamzah bin Abdul Muttalib ketika beliau dimakamkan, ketika ditutupkan pakaian burdah, ya pakaian semacam kain untuk menutupi tubuhnya. Ya, karena bisa jadi ketika itu karena kondisi jenazah Hamzah rusak. Ya, karena kita tahu kemarin dirusak oleh Hindun, ya, dirobek perutnya, maka ditutupi dengan kain, dengan semacam kain. Kemudian ketika ditutupkan, kain tersebut digunakan untuk menutupkan kepala beliau. Kedua kaki beliau nampak, tidak bisa tertutupi. Ketika ditutupkan ke kakinya, kepala beliau akhirnya nampak. Maka akhirnya ditutupilah kepala beliau, dan kedua kaki beliau akhirnya ditutupi dengan tanaman idkhir tadi. Ya. Begitu pula ini yang juga terjadi kepada Mus'ab bin Umair. Ya. Mus'ab bin Umair pun juga seperti itu ketika dimakamkan. Tubuh beliau tentunya sudah tidak utuh, terpotong kedua tangan beliau. Akhirnya kemudian ditutupi kain. Tapi ketika ditutupi dengan kain, ketika ditutupi bagian atasnya, yang bagian bawah terbuka. Ketika ditutupi bagian bawahnya, yang bagian atas terbuka. Akhirnya ditutupi dengan kain bagian atasnya, yang bawah kemudian ditutupi dengan tanaman idkhir. Padahal kemarin saya sebutkan Mus'ab bin Umair sebelum beliau masuk Islam, beliau terkenal seorang pemuda yang tampan, yang kaya raya. Banyak wanita Mekah yang menginginkan beliau. Seorang pemuda ganteng, ya kan? Kaya, ganteng. Siapa yang para pemudi yang tidak tertarik? Tapi beliau meninggalkan semua itu. Subhanallah. Beliau langsung menyambut ajakan masuk Islam. Beliau masuk Islam dan beliau kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dari mulai awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau akhirnya mati syahid di perang Uhud. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi antara kisah-kisah kepahlawanan para sahabat, ya, di perang Uhud, maka ini hanya sekian, ya, sebagian kecil dari kisah-kisah yang bisa kita sampaikan dari bagaimana perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan waktu, maka kita hanya bisa mencukupkan dengan menyebutkan beberapa saja. Kemudian di sini nanti juga insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan bagaimana peristiwa berikutnya, yaitu ketika Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Dan bagaimana nanti ada seruan kembali untuk berperang, padahal baru berselang 1 hari. Bahkan belum berselang 1 hari, esok harinya langsung
Rasulullah SAW menyeru kepada para sahabat untuk kembali keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tentunya para sahabat ketika itu kondisinya beraneka ragam, terluka parah, masih letih, masih lelah setelah perang. Ada yang benar-benar keadaannya sedang sedih karena baru saja kehilangan orang-orang yang dicintai. Bahkan ketika itu perang itu nanti Rasulullah hanya menyeru yang boleh berangkat hanya orang-orang yang ikut perang Uhud. Coba jemaah, kalau seandainya kita dapat perintah seperti itu saat ini, apakah kita kemudian bisa langsung sami'na wa ata'na? Tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengatakan, loh Rasulullah, ini kita masih luka-luka ini, kita masih capek Rasulullah, kita nggak mungkin bisa berperang dalam kondisi seperti ini. Tapi tidak ada para sahabat yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada yang sebagiannya itu dituntun oleh sahabat yang lainnya, tidak bisa berjalan, dituntun untuk keluar ke medan perang. Tapi nanti tentunya ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti insyaallah yang akan kita sebutkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian ini ya. Jadi masyaallah kalau kita membahas kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat beliau, kita akan mendapatkan ratusan bahkan ribuan tak terhitung faidah-faidah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang ini semua tentunya bisa menumbuhkan keimanan dalam diri kita, menumbuhkan semangat dalam diri kita, membuat kita bisa semakin istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah faidah-faidah yang bisa kita dapatkan, yang tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita membaca atau mempelajari biografi tokoh-tokoh dunia yang lain. Ya. Maka seharusnya kita harus bersemangat dalam mempelajari kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya kemudian ingat tentang sirah beliau setahun 2 kali atau setahun sekali. Ya. Malam ini Pak, apa ini Pak? Isra Mi'raj. Ya. Coba sekarang kita, kalau dikatakan kita tidak merayakan semua itu, berarti kita tidak cinta kepada Rasulullah. Ya, kita sampaikan saja kembali. Kami mempelajari kisah hidup beliau. Ya, hampir tiap hari kita baca. Ya, kalau kita paling tidak sepekan sekali kita mempelajarinya bersama-sama di sini. Saya juga ada majelis lain yang saya juga membahas sirah nabawiyah. Ya. Kalau mereka menuduh kita tidak mencintai Rasulullah SAW, ya sudah, biarkan nanti kita cukup dengan apa yang disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Siapa yang benar-benar mencintai Rasul? Karena hakikat mencintai Rasul adalah mengikuti petunjuk beliau, ya, mengikuti sunnah beliau, mengikuti tuntunan beliau dalam beragama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.